Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda hari kiamat. Kita masih membahas soal hari kiamat atau tanda ciri-ciri hari kiamat yang kecil. Karena kita sudah menjelaskan pertemuan yang lalu, ciri-ciri hari kiamat ada berapa? Ada berapa? 3 atau 2? Oh, kok lihat jari saya? Ya 2. Walaupun Anda lihat 3, jangan setiap Anda lihat berarti benar. Ya, ciri besar dan ciri kecil. Dan tahap terjadi ciri-ciri dan tanda-tanda itu ada 3 tahapan. Jadi tanda hari kiamat ada 2 macam, tanda besar dan tanda kecil. Tahapannya, terjadinya 3 tahapan. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah lalu. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang berjalan, yang kita lagi hadapinya, yang kita lagi melihat. Yang ketiga adalah ciri-ciri yang akan datang. Apakah itu kecil dan besar? Ya sama saja. Karena ada yang sudah lalu, ada banyak ciri-ciri yang kecil. Yang sedang berjalan juga ciri-ciri yang kecil. Terus yang ketiga, yang belum terjadi, ada juga tanda-tanda yang kecil dan yang besar. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ciri hari kiamat yang besar belum satu pun muncul. Tapi kalau satu sudah muncul, kata Rasulullah, turutannya, karena tanda ciri-ciri hari kiamat yang besar ada 10. Nanti kita insyaAllah pertemuan yang akan datang seterusnya kita akan bahas. Itu turunnya, keluarnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, ada Ad-Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, nanti ada asap dan ad-dukhan, nanti ada ad-dabah, binatang yang keluar dari batu yang besar. Pokoknya bermacam-macam bahasan. Kalau sudah muncul ciri-ciri yang besar, berarti sudah hari kiamat. Sampai kata Rasulullah SAW, turutannya seperti tasbih. Kalau kita potong tali tasbih ini, apa yang terjadi? Udah, semuanya terlepas dan jatuh. Sampai kata Rasulullah, kalau muncul ciri-ciri yang besar, orang yang sedang melipatkan bajunya, habis dia cuci, dia lipatkan baju, belum selesai melipatkan baju, sudah terjadi hari kiamat. Orang yang jual beli, sampai begitu dia bayar, kemudian mengambil barangnya mau pulang, belum pisah dari tempat jual belinya, sudah terjadi hari kiamat. Saking cepatnya. Oleh karena itu, sengaja saya milih tema ini supaya Bapak Ibu benar-benar waspada, hati-hati, apalagi terhadap ciri-ciri yang sedang berjalan. Ciri yang pertama yang terjadi adalah ciri kecil, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu ana wasa'ah kahataini qala wa dhamma sababa wal wusta." Diutusnya aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini 2 jari ya. Dari Allah menciptakan bumi, langit dan malaikatnya, kemudian Nabi Adam, sampai hari kiamat ini, sepanjang ini. Jadi istilah lain, ini dunia kita. Ini dunia kita. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini anggap dunia ya, sudah jelas, ini dunia. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini.
Berarti yang tertinggal dari habisnya dunia berapa? Hanya sedikit. Di antara yang sedikit adalah utusnya Nabi Muhammad SAW. Itu tanda yang pertama. Jadi utusan Nabi Muhammad SAW itu menjadi ciri hari kiamat. Kenapa Sayyidina Anas bin Malik menjelaskan Rasulullah SAW menangkatkan dua jarinya ini? Supaya tunjukkan ini, jari bertanahan ini adalah dunia. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kemudian yang pertama ini adalah dari ciptaan Nabi Adam, utusan Nabi Adam sampai Rasulullah. Jadi sepanjang ini Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Rasulullah. Berarti yang tersisa hanya ini untuk hari kiamat. Ini memberikan tanda apa? Yang akan datang jelas, tidak lebih lama dan yang sudah lalu. Yang akan datang jelas tidak lebih lama daripada yang sudah lalu. Jadi dari situ utusannya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi untuk umat ini, itu sudah menjadi salah satu atau tanda yang pertama dari tanda kecil hari kiamat. Berarti datangnya Rasulullah sudah hari kiamat dekat. Sebagaimana firman Allah juga di suratul Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang kafir di zaman Rasulullah SAW, begitu Rasulullah menjelaskan, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu fiha warruhu ilayh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hari kiamat Bapak Ibu adalah kita akan berdiri sesudah dibangkit, akan berdiri di hadapan Allah 50,000 tahun. Untuk apa kita berdiri? Menunggu Allah mulai hisab. Yang merasakan akan berdiri di hari kiamat 50,000 tahun, ini yang membuat kita khusyuk dalam salat. Hanya berdirinya tidak melebihi 2 menit berdiri. Salatnya dari awal sampai selesai tidak lebih daripada 10 menit. Tapi kenapa sekarang begitu kita merasa salatnya masuk, malah kita merasa keberatan luar biasa? Karena kita lupa akan berdiri 50,000 tahun. Itu yang perlu kita bayangkan. Jadi sejak diutuskan Nabi Muhammad SAW, waktu manusia hidup dalam keadaan celaka, dalam keadaan kegelapan, dalam perbuatan kezaliman, segala keburukan, berzinahan, riba, khamar, bermacam-macam pembunuhan. Begitu datangnya Rasulullah SAW benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk merubah kehidupan manusia dari hal buruk menjadi baik, dari kezaliman menjadi berlaku adil, dari kegelapan kembali kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu kedatangan Nabi Muhammad di waktu itu menjadi salah satu tanda dan ciri hari kiamat. Yang kedua, ciri-ciri hari kiamat adalah wafatnya Rasul. U'dad sittan baina yadi sa'ah wa dzakara minha mauti. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya kematianku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul memerintahkan kita hitungkan 6 ciri, 6 tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah wafatku, kematianku, kata Rasul.
Jadi kata Rasulullah, sebelum meninggal dunia, kalau saya sudah meninggal dunia, hitunglah kematianku adalah sudah ciri hari kiamat sangat dekat. Dan Rasul menghitungkan 6. Mana 6-nya? Itu sisanya nanti kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menceritakan untuk Bapak Ibu, terakhir Rasulullah saat menghadapi sakratul maut. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasa kesakitan, sudah hajjatul wada' dan sudah Allah menurunkan ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Aku telah sempurnakan di hari ini adalah agamamu, dan aku menjadikan agama Islam itu yang tersempurna, yang telah diridai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agama. Dari situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari hajjatul wada', pulang ke Madinah. Itu hajjatul wada' di tahun 10 Hijriyah. Tahun 10 Hijriyah. Mulai Rasulullah mulai merasa kesakitan di tahun 11 Hijriyah, terutama pasnya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Kelahiran Rasulullah hari Senin, wafatnya hari Kamis. Dan ada sebagian ulama menjelaskan wafatnya sama hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi hari lahirnya dan hari meninggalnya sama. Ada yang bilang beda, tetap 12 tapi beda hari Kamis. Itu bukan persoalan. Yang jelas di bulan Rabiul Awal. Habis pulang ke Madinah dan melihat jumlah segitu banyak yang masuk Islam, yang datang ke hajjatul wada' lebih daripada 100.000 bersama Rasulullah. Ini memberikan tanda bagi Rasulullah sudah berhasil. Dari jamaah yang 8 tahun 8 Hijriyah waktu Amul Fath Makkah, 8 Hijriyah yang datang umrah itu tidak melebihi 10.000. Tapi dalam 2 tahun Allah tunjukkan 100.000 lebih yang datang bersama Rasulullah hajjatul wada'. Dan begitu Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW kemuliaan umatnya dan hasil dakwahnya. Bagaimana umatnya di saat itu sudah mulai lahir batin sidya dan ikhlas, korbankan segalanya demi Rasulullah. Allah nurunkan surat An-Nasr menjadi surah yang terakhir yang turunnya dari Al-Quran. Habis suratul Nasr turun 1 ayat di suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang pernah kita bahas di pertemuan yang pertama soal ciri-ciri hari kiamat. Begitu turunnya idza jaa nasrullah, ini berbicaraan kepada Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wahai Nabi Muhammad, kalau kedatangan pertolongan Allah dan hari fath, yang dimaksud fatah Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat dengan mata sendiri kelompok-kelompok manusia yang masuk pada agama Islam. Disitulah wahai Nabi Muhammad, jangan lupa, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Tuhanmu, bertasbihlah kepada Allah yang memberikan banyak karunia dan banyak nikmat untukmu. Wa bihamdi wastaghfirhu, beristighfar dan bertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba lihat Allah bagaimana mendidikkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di ujung-ujungnya seolah Allah berikan belajaran dan pendidikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan ada sesuatu anda merasa sudah berjuang dan sudah berhasil, bertasbihlah kepada Allah, karena semuanya di tangan Allah. Allah Maha Suci. Wastaghfirhu,
Kalau ada kekurangan, ada sesuatu, padahal Rasulullah SAW tidak ada kekurangan yang sama sekali, tapi Allah tetap menanamkan supaya Rasulullah tetap beristighfar. Dari situ kata Abdullah bin Umar, habis turunnya ayat ini, Rasulullah selalu di dalam satu majlis membaca Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Sahih Bukhari. Dari sejak itu Rasulullah tidak berhenti beristighfar, karena sudah merasa dengan turunnya suratul Nasr ini berarti tugas Rasulullah hanya bertasbih dan istighfar, karena sudah sempurna agama. Begitu jamaahnya lagi ramai, turunnya suratul Nasr ini, di antara sahabat yang nangis satu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sampingnya ada Umar radhiyallahu anhu, ada Utsman radhiyallahu anhu, ada Ali radhiyallahu anhu, ada para sahabat-sahabat yang lain yang semuanya tidak ada yang nangis. Malah semuanya heran, kok Abu Bakar nangis, ada apa sih? Rasulullah tidak bagi ceramah, dan Rasulullah tidak membawa sebuah penajian yang menyentuh hati, hanya turunnya surah ini, kenapa nangis? Kata Sayyidina Abu Bakar, ternyata yang memahami makna di belakang surah ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, surah ini memberikan kepada kita berita Rasulullah dekatnya wafat. Itu pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Begitu turunnya yang membuat dia nangis, berarti Rasulullah akan meninggal dunia. Pas 7 hari yang terakhir dalam kehidupan Rasulullah, datangnya malaikat dan kata Rasulullah SAW, ma min nabiyyin illa wa yukhayyar, tidak ada nabi yang menghadapi sakratul maut pasti Allah turunkan malaikat memberikan pilihan. Yang pertama, mau kekal di dunia dan tetap masuk surga di akhirat, atau mau wafat dan masuk surga di akhirat. Milih yang mana? Ini semua para nabi, tidak ada nabi yang meninggal dunia pasti ditawarkan seperti itu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW melihat tugasnya sudah selesai, amanatnya sudah sempurna, kewajibannya sudah disampaikan kepada umatnya, dia merasa tidak ada arti hidup lagi di dunia. Dia malah mengutamakan bertemu dengan Allah, dan dia memilih meninggal dan masuk surga. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku sedia kurbankan diriku, ayahku, ibuku, hartaku, anakku, tapi ya Rasulullah, kekallah, diam bersama kami, hiduplah bersama kami, jangan milih meninggal. Tapi Rasulullah SAW tetap memilih Allah daripada manusia. Sampai sahabat begitu melihat Sayyidina Abu Bakar mulai sedih dan nangisnya, dan begitu Rasulullah mulai sakit, sampai Rasulullah tidak mampu keluar memimpin sahabatnya untuk berjamaah, dirawat sama Siti Aisyah, dan Rasulullah minta izin. Coba lihat Bapak Ibu, Rasulullah yang namanya Rasulullah tapi tetap minta izin, karena di sini hubungan suami istri, bukan soal Nabi dan umatnya. Dia minta izin kepada istri-istrinya supaya dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Minta dirawat di rumah Siti Aisyah. Saking Rasulullah cinta Siti Aisyah, tapi tetap dia memberikan kasih sayang kepada istri-istri yang lain, dia minta izin. Kata istri-istri yang lain, walaupun kami sangat cinta dan sayang sama Rasulullah, dan tetap Rasulullah datang ke rumah kami,
Tapi dalam kondisi seperti itu, dan itulah keinginanmu ya Rasulullah, kami ikhlaskan dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Malah datang sekelompok manusia yang mencaci maki Siti Aisyah. Rasulullah milih meninggal dunia di atas dadahnya Siti Aisyah. Ada orang yang mencaci maki Siti Aisyah, dianggap orang-orang yang tidak benar, dianggap Siti Aisyah berlaku zina, dianggap Siti Aisyah orang yang tidak benar, dianggap bermacam-macam. Kira-kira kalau Siti Aisyah bukan wanita yang suci dan salihah, masa Allah memilih nabinya meninggal di atas dadahnya istrinya Aisyah radhiyallahu anha? Itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh hari yang terakhir mereka melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sakitnya Rasulullah tidak bisa berdiri. Itu namanya sakit wafat, maradul maut, kesakitan mati, mau meninggal. Dan Rasulullah SAW mendengar sahabat menunggu siapa yang jadi imam. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ada kelompok lagi manusia yang punya wirid, setiap malam Jumat isi wiridnya melaknati Sayyidina Abu Bakar. Orang muslim, tapi isi wiridnya yang kita belajar malam Jumat bersalawat, malam Jumat baca kahfi, malam Jumat baca yasin. Tapi ini kelompok mereka yang menganggap diri muslim, wiridnya dan zikirnya melaknati Sayyidina Abu Bakar. Na'udzubillah. Tapi Rasulullah memerintahkan yang boleh mengganti dia sebagai imam satu, Sayyidina Abu Bakar. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, jangan ayah saya. Ayah saya orangnya lembut, hatinya bolos, cepat nangis, dah bisa tahan, baca sikit nangis, suruh orang lain lah. Marah Rasulullah SAW. Muru Aba Bakrin, suruh Abu Bakar yang jadi imam. Jangan Siti Aisyah berbuat sebagaimana berlaku saudaranya Nabi Yusuf. Biarkan Abu Bakar jadi imam. Tapi tetap Siti Aisyah melihat kondisi Rasulullah, dan dia tahu sebagai ayahnya sifatnya suka nangis. Dia menahan, tidak menyampaikan berita itu karena kasihan kondisi Sayyidina Abu Bakar dan kasihan juga Rasulullah. Dia suruh Sayyidina Umar jadi imam. Begitu Rasulullah mendengar suara yang jadi imam bukan suara Sayyidina Abu Bakar, marah Rasulullah. Ya Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya menolak selain Abu Bakar yang jadi imam. Allah dan Rasulnya menolak selain Abu Bakar jadi imam. Allah dan Rasulnya menolak selain Abu Bakar jadi imam. Sampai Siti Aisyah merasa diri berbuat kesalahan. Begitu langsung segitu marahnya Rasulullah SAW, mundurnya imam dan maju Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Begitu Rasulullah mendengar suara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an jadi imam, tenang Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Disitulah ulama mengambil kesimpulan berhak yang menjadi khalifah pertama adalah Sayyiduna Abu Bakar. Karena itulah kemauannya Allah dan Rasulnya. Walaupun Rasulullah tidak secara langsung membaiat khalifah menjadi Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar jelas jadi khalifah karena wasiat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Uthman jadi khalifah karena musyawarah, ada majlis masywarah, DPR. Habis mereka bermusyawarah, utuskan menjadi. Habis itu baru Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
Dan jelas semua sahabat semuanya di sisi Allah. Kita punya kewajiban dan amanat mendekatkan diri kita kepada Allah, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumahnya, sambil kata Abu Musa, ya Rasulullah, wallahi innaka latu'aku wa'ka rajulain, sungguh engkau ya Rasulullah kalau begitu sakit seperti dua orang sakit. Saking parahnya sakitnya Rasulullah, jadi seolah dua kali lipat daripada orang biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ma'asyaral anbiya, kami para nabi kalau begitu sakitnya luar biasa. Ini menjadi sebuah cobaan dan ujian bagi mereka. Kenapa? Karena Allah tahu mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, dan dengan kesabaran mereka Allah menambah kemuliaan dan posisi darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat hari pertama dan hari yang kedua Rasulullah tidak mampu keluar salat. Pas di hari yang ketiga sakitnya Rasulullah SAW, mulai sahabat berdiri salat subuh, dan Rasulullah SAW keluar dari rumahnya melihat. Sambil kata sahabat, sungguh begitu kami melihat muka Rasulullah, sepertinya kita melihat Quran yang bersih, bercahaya dan bersinar. Dan kita merasa rindu, berinduan bagaimana Rasulullah jadi imam lagi. Sampai hampir kita difitnah dalam salat. Artinya mereka mau berhentikan salatnya, tapi Rasulullah mengisyaratkan, lanjutkan salatnya. Dan Rasulullah balik. Kenapa Rasulullah melihat? Karena Rasulullah mau lihat bagaimana perjuangannya sampai bisa mensatukan sahabat dalam berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda keluarga, berbeda budaya, tapi bisa menjadi bersatu lahir dan batin. Ini yang membuat Rasulullah ketenangan yang luar biasa. Lewat sampai hari yang keempat, Rasulullah merasa diri sudah lebih kuat. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik mimbar dan memberikan ceramah yang terakhir, khutbah yang terakhir. Sampai kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub. Telah diberikan oleh Rasulullah menyampaikan khutbah yang tidak pernah kami sebelumnya mendengar khutbah seperti itu. Semuanya pada nangis di masjid. Rasulullah menjelaskan di saat itu bersoalan fitnah-fitnah, ciri-ciri hari kiamat, apa yang akan terjadi, bermacam-macam soalan. Sambil Rasulullah juga bayangkan Bapak Ibu, di saat itu Rasulullah menawarkan kepada jamaah sebagai sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku salah sama dia, yang pernah aku zalimi dia, yang pernah aku menambil hartanya, yang pernah aku menyakiti perasaannya, yang pernah aku menyakiti hatinya, silahkan, ini saatnya balas. Ada yang tuntut haknya, silahkan sebelum hari kiamat, atau sekarang, maafkan. Bapak Ibu, Rasulullah yang namanya yang termulia, yang tersuci, yang menyebarkan keadilan, rahmatan lil alamin, minta maaf sama sahabat. Ada seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, saya ada. Sahabat kaget, ini berani, walaupun ada orang salah, Rasulullah pernah salah atau apa, semestinya diamin aja.
Sambil sahabat begitu dia berdiri, ada apa ini sih? Kok berdiri? Ya Rasulullah, engkau pernah melukai saya. Sahabat malah tambah kaget. Kapan sih Rasul melukai? Saya sekarang mau balas, sama-sama luka. Angkat bajumu. Rasulullah angkat bajumu. Di mana posisi lukanya? Karena engkau lukai saya di bagian perut. Kata Rasulullah, silahkan balas. Silahkan ambil hakmu sendiri. Ini perut saya. Rasulullah mengangkat baju. Dan orang itu datang. Sahabat melihat malah heran. Ada apa ini? Begitu orang itu mendekati, bukan dia melukai perutnya Rasulullah, malah dia belut dan mencium perutnya Rasulullah. Rasulullah senyum. Kamu berlaku ini kenapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, begitu aku mendengar khutbahmu, sepertinya saya memahami Anda akan mempisahi kami, artinya mau pisah. Oleh karena itu, sesuatu yang saya lakukan sebelum engkau pisah dari dunia ini adalah kulitku menyentuh kulitmu. Di saat itu langsung Rasulullah bersabda, barang siapa yang kulitnya menyentuh kulitku, diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Nangis sahabat Rasulullah. Tapi kesempatan cuma satu kali. Allahu Akbar. Coba lihat. Dan Rasulullah SAW melanjutkan sisa umurnya. 2 hari yang terakhir, sampai Sayyidina Abu Bakar begitu melihat Rasulullah sudah mulai keluar dari rumahnya dan bisa berjumpa dengan sahabat, Sayyidina Abu Bakar merasa nyaman dan tenang. Alhamdulillah Rasulullah sudah baik. Sayyidina Abu Bakar keluar dari kota Madinah. Dan Rasulullah di saat itu begitu Sayyidina Abu Bakar menjauh, mulai Rasulullah mulai sakitnya. Dan mulai Rasulullah menghantarkan wasiyah kepada sahabat. Datang Abdurrahman ibnu Abu Bakar As-Siddiq, adiknya Siti Aisyah, sambil membawa siwak. Sayyidina Rasulullah SAW sudah dalam 2 hari yang terakhir tidak bisa berbicara lagi. Siti Aisyah melihat pandangan mata Rasulullah kepada adiknya Abdurrahman. Abdurrahman lagi bersiwak. Kata Siti Aisyah, coba lihat istri yang memahami. Tidak perlu dibicarakan, hanya dari isyarah dia sudah faham kemauannya suami apa. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, sepertinya kamu mau siwak itu. Rasulullah hanya mampu menggerakkan kepalanya. Diambil Siti Aisyah siwak dari adiknya dan digigit sendiri Siti Aisyah dan membersihkan siwak dan memberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memegang siwak itu dan kata Siti Aisyah, demi Allah, selama saya melihat Rasulullah bersiwak, tidak pernah saya melihat bagaimana indahnya bersiwaknya Rasulullah di akhir hayatnya. Sepertinya dia merasa menghadapi Allah, jadi wajar kalau dia membersihkan mulutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang terakhir datang Siti Fatimah. Dan minta izin masuk. Kata Rasulullah SAW, biarkan anakku yang aku sayangi. Masuk Siti Fatimah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan dia mendekati. Dan dibisik di telinganya sebuah kata. Tiba-tiba nangis Siti Fatimah. Diberbisik lagi di telinganya, tiba-tiba malah senang dan senyum. Begitu wafatnya Rasulullah, Siti Aisyah bertanya, wahai Siti Fatimah, apa yang dibisik-bisik sama Rasulullah? Kau satu nangis, satu lagi
Kok ketawa? Kata Siti Fatimah, yang pertama Rasul berbisik di telinga saya akan wafat. Ini yang membuat saya nangis. Yang membuat saya senang dan tertawa, Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah anakku, kamu pertama orang yang bertemu denganku di dalam surga. Itu yang buat dia bangga, menjadi pimpinan wanita di dalam surga, ketua kaum wanita di dalam surga, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah. Dan begitu Rasulullah sudah berserahkan dan menyampaikan wasiat yang terakhir kepada umatnya, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah as-salah, sampai Rasulullah sudah mulai berkurang suaranya saking pentingnya salat. Wasiat yang terakhir kepada umatnya, umatku umatku, as-salah as-salah. Yang kita lihat begitu dicaci maki Rasulullah, demo Indonesia, tapi begitu kita lihat salat subuh, separuh Indonesia tidur. Padahal wasiat yang terakhir dari Rasulullah, as-salah as-salah umatku. Kalau memang kita cinta Rasulullah, bukan demo, tapi makmurkan masjidnya sesuai wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kita, cinta yang besar terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai Rasulullah berbisik. Siti Aisyah mendengar, balir rafiqal a'la, aku milih bertemu dengan Allah. Kata Siti Aisyah, begitu saya mendengar Rasulullah berkata seperti ini, saya sudah yakin Rasulullah sedang sekarat dan sedang ditawarkan, masih mau kekal atau masih mau milih berjumpa dengan Allah. Tapi dia menjawab, aku milih jumpa dengan Allah. Nangisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan disitulah meninggalnya Rasulullah SAW. Siapa yang jadi imam, sudah wafatnya imam. Siapa yang boleh mensalati janazah, sudah wafat yang selama ini menajarkan cara salat janazah. Sahabat tak ada yang berani jadi imam, masing-masing salat. Karena siapa yang boleh jadi imam di hadapan Rasulullah SAW? Semuanya jadi ramai-ramai masuk bersalat. Sayyidina Abu Bakar mendengar berita, langsung datang dengan cepat, dan sudah ditutupi wajahnya Rasulullah SAW dengan kainnya, dengan kafan. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka kafan itu, melihat muka Rasulullah yang segitu bersih dan bercahaya. Dan Sayyidina Abu Bakar mencium kepala Rasulullah SAW, mencium bibinya, dan kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, wajah yang baik selama hidup dan wajah yang baik sesudah meninggal. Itulah prinsip Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Kemana saja perginya Rasulullah selalu bersama Abu Bakar. Masuknya Rasul dan Abu Bakar, keluarnya Rasul dan Abu Bakar, perginya Rasul dan Abu Bakar, datangnya Rasul dan Abu Bakar, di Gua Hira Rasul dan Abu Bakar, di mana saja selalu ada. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah pernah berkata kepada saya, kami para nabi begitu meninggal dunia dikuburkan di tempat kami meninggal. Itu hikmahnya tidak dipindahkan Rasulullah kepada Baqi', dikuburkan di rumahnya sendiri. Tapi ini hukum berlaku khusus untuk Rasul. Tapi tidak boleh kita meninggal dunia dan mewasiatkan tolong dikuburkan di halaman rumah saya. Itu tidak boleh. Walaupun itu wali, walaupun itu siapa-siapa. Ini khusus hanya untuk Rasulullah. Di mana kata Rasulullah, kami para nabi meninggal dikuburkan di tempat kami meninggal.
sudah mulai kehidupan baru, wafatnya Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa ambil? Apa yang kita perlu belajari? Kalau Rasulullah yang namanya manusia yang termulia dan tersuci sudah meninggal dunia, apa lagi kita Bapak Ibu? Oleh karena itu wajib kita rasakan, dan sambil Rasulullah, barang siapa yang menghadapi sebuah musibah, bagaimanapun besarannya musibah itu, ingatlah musibah wafatku akan meringankan musibah yang anda hadapi. Musibah yang dihadapi oleh umat Islam yang terbesar adalah musibah wafatnya Rasulullah SAW. Sampai kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagai orang ahli Madinah, begitu Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, Allah mencahayakan dan menyebarkan cahaya nabawi Nabi Muhammad di kota Madinah. Dan begitu meninggalnya Rasulullah SAW, sudah terbedam cahaya itu, tidak ada cahaya lagi. Coba lihat saking kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu an sudah tidak tega dan tidak mampu berazan lagi sesudah wafat Rasulullah. Saya akhiri cerita Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sesudah wafat Rasulullah tidak mampu berazan. Karena saat dia berazan, begitu dia sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis. Dia tidak bisa lanjut azan. Dan dia minta sama Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf, saya tidak bisa, saya pensiun dari azan, saya berhenti. Malah sampai Sayyidina Bilal tidak bisa bertahan diri tinggal di Madinah, malah dia minta izin Sayyidina Abu Bakar untuk pindah ke negeri Asyam. Coba lihat saking cintanya Rasulullah, dia tidak bisa tahan melihat mihrab Rasulullah, melihat makam Rasulullah, melihat tempat salatnya Rasulullah, melihat tiang yang disandari oleh Rasulullah, melihat mimbar yang dinaiki oleh Rasulullah. Dia tak kuat, balik. Sampai sudah jadi tua. Datang zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tiba-tiba di malam hari Sayyidina Bilal radhiyallahu an melihat mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, ya Bilal, apakah kamu tidak merindukan aku? Kok lama-lama tidak datang kepadaku dan pergi jauh, wahai Bilal? Kaget Sayyidina Bilal dan bangun dan rasa nangis, dan langsung di saat itu berazam, nawaitu, langsung berjalan kembali ke kota Madinah. Sudah menjadi Bilal radhiyallahu an orang yang sudah tua dan usia. Begitu sampai ke kota Madinah, sudah mendekati subuh, dia tidak berani mengganggu ahli Madinah dan tutup rumah orang. Dia masuk kepada masjid. Habis dia salat tahiyatul masjid, langsung menghadapi makam Rasulullah dan mengingat cerita-cerita Rasulullah sebagai ayahnya, Rasulullah sebagai pamannya, Rasulullah sebagai nabinya, Rasulullah sebagai yang memberikan kasih sayangnya. Dia ingat semua cerita kebaikan, kemuliaan dan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Mulai nangis Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Datang Al-Hasan wal Husain, cucunya Rasulullah, melihat Sayyidina Abu Bilal, dan langsung Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mencium dua-duanya cucunya Rasulullah. Masih ada harumannya Rasulullah di dalam dua anak cucu ini. Dan Al-Hasan wal Husain meminta izin dan memohon kepada Bilal radhiyallahu anhu untuk berazan, karena sebentar lagi mau salat subuh, mau azan subuh. Sayyidina Bilal tidak tega azan lagi. Tapi karena ini permintaan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal radhiyallahu anhu naik di atas masjid dan mulai berazan. Begitu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu membunyikan suara azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar kota Madinah.
Sampai mereka mendengar azannya Sayyidina Bilal, semua ahlul Madinah bangun dan keluar dari rumahnya, dan mereka berteriak dengan suara yang sama, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Mereka merasa Rasulullah yang datang karena mendengar suara Sayyidina Bilal, karena mereka selama Rasulullah ada yang selalu azan hanya Bilal radhiyallahu anhu. Begitu dia sampai kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah tidak bisa melanjut azannya lagi, radhiyallahu anhu sahabat. Itulah mereka yang benar-benar sudah mengkorbankan segala jiwanya, hartanya, lahir batin demi Rasulullah. Tidak ada manusia yang mampu mencintai Rasulullah sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Oleh karena itu, sahabat termasuk mereka yang sudah mendapatkan ridha Allah sebelum mereka meninggal dunia, yang Allah sudah tunjukkan tempatnya di surga sebelum meninggal dunia, karena luar biasa percintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Begitu Bilal radhiyallahu anhu habis azannya turun dan bersalaman dengan sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan yang lain-lain. Begitu indahnya hidupnya sahabat bersama Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa ambil, apa yang kita wajib berikan, apa yang kita wajib belajari, dan apa yang kita tunjukkan percintaan kita kepada Rasulullah SAW, kalau memang benar kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah, walaupun tidak bertemu, walaupun tidak berjumpa. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat, menjadi salah satu kata-kata yang terakhir, wahai sahabatku, kalau berjumpa dengan saudaraku sampaikan salam. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu? Kata Rasulullah, bukan, kalian adalah sahabatku, tapi saudaraku adalah orang-orang yang mencintaiku, yang dia berani kurbankan segala untukku, tapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Sampaikan kepada mereka salam, dan aku menunggu mereka di hadapan pintu surga. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara Rasulullah. Jangan sampai di antara kita yang terhindar, jangan sampai di antara kita yang termasuk tidak boleh ketemu Rasulullah, jangan sampai di antara kita yang tidak boleh mencium tangannya Rasulullah, yang tidak boleh berjumpa dengan kemuliaan Rasulullah dan bisa masuk surga apalagi bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah menjadi ahli surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena benar-benar sangat merindukan. Oleh karena itu orang-orang yang mencintai Rasulullah berbanyak salawat, dan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang yang berbanyak salawat, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat orang yang paling banyak salawat kepadaku di dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, wasiat yang terakhir, jangan lewat satu hari belum bersalawat. Selesai segala hajat, hutang kita, persoalan kita, lebih daripada itu segala ampunan. Dan salawat kepada Rasulullah dapat qada'ul hajat, hajat lahir batin. Dan salawat kepada Rasulullah ampunan dosa. Dan salawat kepada Rasulullah diselesaikan segala kesusahan dan kesulitan. Itu hadis yang sahih. Oleh karena itu besok Kamis, tolong jangan lupa puasa Kamis. Yang kedua, malamnya malam Jumat, tolong Bapak Ibu khususkan sampai semampunya hanya bersalawat. Tidak ada tahlil, tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada apa-apa, khusus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sampaikan banyak hadiah berterima kasih kepada Rasulullah lewat bersalawat.